Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di hari Sabtu di Menara Doa bersama-sama di dalam doa puasa. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita mengucap syukur. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita datang bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada saat kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini di dalam doa puasa kami datang kembali bersama-sama. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami boleh lalui bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah yang Engkau bawa kami pagi ini ya Tuhan bersama-sama. Untuk kami ya Tuhan ada di dalam Engkau, kami ada di dalam hadirat-Mu. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami. Berkati ya Tuhan doa pujian dan penyembahan kami. Berkati firman ya Tuhan yang akan disampaikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Makasih Roh Kudus Engkau baik buat kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari sembah Tuhan, katakan. Hallelujah.
mulai sembah Dia, hampiri Tuhan, bawa hidup sekarang. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam melihat kasih-Mu Bapa, tempat kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan.
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pengakuan kami ya Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan lebih baik, lebih baik satu hari. Makasih Tuhan. Orang Kudus daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes, I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Angkat tanganmu sembah Dia. I worship Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus.
Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship, let your spirit fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you. Hallelujah. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Katakan, I worship you. Jesus, I worship. Mari bawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship. Sekali lagi dengan lembut katakan, I worship you. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud menyembah kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Amin. I love you. I love you. Sekali lagi buka kedua tangan kita. Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus ku sembah Kau. Terimalah ucapan syukur penyembahan kami. Terimalah hidup kami, terimalah hati kami ya Tuhan. Mari biarkan musik saja. Mari kita naikkan doa penyembahan kita. Tuhan, hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami sujud menyembah di bawah salib-Mu ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sampai hari ini
memberikan kami kasih karunia yang besar. Sampai hari ini Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau setia bagi kami. Tuhan, terimalah penyembahan kami, terimalah nyanyian kami hari ini. Mari Bapak Ibu, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Yesus ku amin, sujud di hadapan-Mu. Ini keinginan kami, oh hanya untuk lebih lagi. Bapak Ibu, sembah Dia. Oh Yesus, Yesus, aku rasakan hadirat-Mu, aku rasakan kasih sayang-Mu turun di tempat ini dan di rumah-rumah ya Tuhan. Lihat hati kami yang menyembah ya Tuhan, hanya untuk sekali lagi jemaat semuanya katakan Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu hari ini. Hadirat-Mu adalah tanda Tuhan berkenan dan menyertai hidup kami. Kami rasakan kasih sayang-Mu melingkupi hati kami yang ada di tempat ini. Kau berkenan atas setiap nyanyian kami. Kau berkenan atas setiap hati dengan kesederhanaan dan keterbukaan datang kepadamu. Biarlah di dalam hadirat-Mu ada terang yang ajaib. Di dalam hadirat-Mu Engkau menuntun kami dan memberikan kami hikmat. Di dalam hadirat-Mu Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu piala kami penuh melimpah dengan urapan baru ya Tuhan. Berikan kami terus hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat kepadamu. Agar kami berjalan dalam kehendak-Mu, agar kami berjalan dalam rencana-Mu. Dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Dan hari ini ya Tuhan, di dalam doa kami ini, aku berdoa ya Tuhan, aku perhadapkan setiap umat-Mu. Mereka yang sedang dalam pergumulan, kesusahan. Mereka yang dalam beban berat ya Tuhan, masa-masa krisis dalam kehidupan mereka. Biarlah di dalam doa ini, tangan-Mu yang tidak kelihatan menyentuh hati mereka, membukakan mata mereka, bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka, ada berkat yang besar di balik gunung pergumulan mereka, dan Kau yang membawa kami, yang merencanakan kami hidup di dalam kemenangan. Biarlah Tuhan menolong setiap umat-Mu hari ini. Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang sakit, apapun sakit mereka, sakit kanker ya Tuhan, sakit apapun yang membuat mereka susah, takut dan gelisah, hari ini hadirat-Mu akan membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi umat-Mu. Saudara terima kesembuhan, saudara terima mujizat hari ini, mujizat masih ada, mujizat nyata, hadirat Tuhan ada di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana saudara sedang berdoa, dan kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Saudara terima, rasakan itu di dalam nama Yesus. Bahkan aku minta Roh Kudus memenuhi, membaptis anak-anak-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu hari ini. Oh Rabaya Shandara Labatakara Labalaba, membebaskan kami umat-umat-Mu dari segala keterikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk, terbebas, terlepas hari ini, dan memberikan kami kemenangan Tuhan. Hari ini biarlah sukacita-Mu ada di dalam hati kami, damai sejahtera-Mu menguasai hidup kami, dan iblis ada di telapak kaki kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan,
Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami masuk lebih dalam mengenal Tuhan. Bawa kami untuk kami hidup di dalam doa, pujian, penyembahan. Selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di dalam kedekatan kami tahu ada aliran berkat, ada kasih karunia yang besar bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu. Berikan tanah hati yang baik, telinga seorang murid untuk setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan ini memberikan terang, menuntun setiap kami, dan urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu sendiri hamba-Mu akan sampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib di antara kita. Ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dan kita akan terima itu sesuai janji firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema War Room, saudara. Ya, War Room. War Room ini dalam bahasa Indonesianya ruang pertempuran. Ya, ruang di mana kita berdoa intim, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam seminggu ini lewat Menara Doa Online kita sedang belajar tentang doa, saudara. Gembala kita Pak Sabta mengajarkan kita tentang doa yang tidak pernah ditolak. Kita juga belajar bagaimana waktu kita berdoa kita bisa menutup pintu saat kita berdoa. Lalu kita diajarkan untuk kita membangun, menyiapkan kamar atas seperti perempuan Sunem. Lalu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya akan sharing tentang war room, ruang peperangan. Saudara harus mengerti, saudaraku ya, di setiap negara, dalam situasi-situasi kritis, situasi-situasi yang menegangkan dalam setiap negara, maka biasanya saudaraku ada tempat yang namanya war room, ruang peperangan di mana para petinggi dan orang-orang khusus itu akan berkumpul untuk apa? Untuk berdiskusi, saudaraku, lalu mereka harus memutuskan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kritis yang dihadapi bangsanya. Ya, ada sebuah film saudaraku yang saya tonton. Film itu bercerita tentang bagaimana Presiden Amerika itu membawa timnya masuk ke satu ruangan dan disitulah saudaraku ada sebuah keputusan dia harus menekan tombol ini. Apakah tombol nuklir ini perlu ditekan atau enggak? Dan pada saat itu disitulah dibuka kode untuk peperangan itu dimulai. Dan itu hanya ada di satu tempat yang namanya war room. War room ini aja juga tempat di mana saudaraku para pemimpin berdiskusi untuk sebuah proyek yang besar yang akan dilakukan sebuah bangsa. Dan yang hadir itu enggak banyak, hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi biasanya lewat pertemuan di dalam war room ini, apa yang terjadi? Ada sebuah produk hasil kemenangan yang luar biasa yang dialami oleh mereka, saudara. Nah, hari ini kalau kita mengerti tentang pentingnya kita masuk ke dalam ruang perang dalam hidup kita, saya percaya apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Katakan amin. Nah, secara rohani apa sih war room itu? Saya tulis war room itu adalah ruang pertemuan pribadi dengan Tuhan, di mana kita sedang mengalami pergumulan dan tantangan berat yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan. Kita punya sebuah masalah, kita dalam kebingungan. Nah, di war room itulah kita datang kepada Tuhan dan disitulah kita berdoa, mengungkapkan semua perkara kita, kesusahan kita, kita nangis di sana. Dan disitulah kita mengerti bahwa keputusan harus diambil dalam hidup kita. Dan disitulah kita mengerti bahwa kita membutuhkan firman dan hikmat Tuhan, serta kuasa Roh Kudus menolong kita mengatasi semuanya itu. Bahkan Bapak Ibu pun
punya mungkin rencana menyekolahkan anak, membuka sebuah bisnis yang lebih lagi untuk ekspansi. Saudara, kita nggak bisa berjalan dengan hikmatnya kita. Kita nggak bisa berjalan dengan pengalaman kita. Kita perlu masuk ke dalam ruangan itu. Untuk apa? Kita bertanya kepada Tuhan, kita berdiskusi sama Tuhan, kita bawa rencana kita. Nanti ketika Tuhan memberikan hikmat, memutuskan sesuatu, dan ada Roh Kudus yang menyertai kita, pasti saudaraku, apa yang menjadi rencana kita, Tuhan kerjakan melampaui apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, di war room, di ruang perang, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kita kepekaan, ketajaman. Bahkan kita diberikan hikmat. Di dalam war room, saudaraku, saya katakan, disitulah Tuhan akan mengubah hati kita. Kita yang sedang marah, kita yang sedang kecewa, terluka, kita yang sedang dalam emosi ketika kita masuk di dalam war room, terjadi pertukaran hati. Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru. Bahkan waktu kita masuk di dalam war room, saya katakan, Tuhan akan mengubah cara pandang kita melihat segala sesuatu. Tuhan akan singkapkan banyak hal. Bahkan di dalam war room, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Memang secara kasat mata keadaan belum berubah. Tapi kalau Tuhan sudah mengubah hidup kita, hati kita, cara pandang kita, dan memenuhi kita dengan damai sejahtera, itu tandanya kemenangan ada di pihak orang percaya. Ada di pihak saudara yang percaya, katakan amin, coba tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, war room ini adalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi, tempat kita menikmati firman Tuhan, saudara. Saudara, tahun 2015 yang lalu, inilah yang menjadi dasar saya menyampaikan firman ini. Ada sebuah film rohani. Coba ditayangkan, saudara. Ini filmnya, saudara. Kalau saudara punya Netflix atau apapun, coba saudara nanti cari film ini. Film ini bagus, saya sudah tonton secara pribadi. Dan ini memberkati saya, menjamah saya, mengubah saya. Nama judul film itu War Room. Dan itu yang menguatkan saya menyampaikan bahwa setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, Tuhan siapkan kita yang namanya ruang pertempuran. Dan ruang pertempuran itu adalah ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara, cerita ini menceritakan tentang keluarga yang bernama Tony dan Elizabeth. Mereka orang yang diberkati secara finansial. Mereka hidupnya oke-oke bersama anak mereka. Tetapi kehidupan rumah tangga mereka itu diambang kehancuran. Sampai mereka mengerti bahwa tidak ada satu kekuatan, hikmat manusia, cara yang bisa mengubahkan, bahkan membawa keluarga ini bisa kembali baik. Selain apa? Selain seorang perempuan, seorang wanita masuk ke ruangan tempat dia menyimpan baju. Setiap hari dia sujud di war room itu, ruang peperangan itu. Dia menulis doa dan dia tempelkan, saudaraku. Tiap hari dia nangis, dia sujud, dia bawa perkara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara nonton kisah ini, keadaan keluarga ini yang sebenarnya hancur, yang tidak ada harapan, yang diambang daripada perpecahan, itu berubah. Dan tidak tahu siapa yang mengubahkan itu. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada hadirat Tuhan yang bisa mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Dan film ini menginspirasi kita untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan secara pribadi di dalam ruang pertempuran kita. Saya percaya ada banyak pergumulan yang gak bisa kita atasi. Ada banyak orang yang sulit untuk kita ubah. Mungkinkah itu suami kita atau istri kita, anak kita gak bisa kita ubah. Atau orang-orang di sekitar kita, mereka punya pengertian sendiri. Mereka punya kebenaran, kita gak bisa ubah. Bahkan kita melihat kebutuhan yang semakin besar. Kita lihat penyakit ini gak mungkin sembuh. Kita lihat banyak masalah yang terjadi. Secara kekuatan, pengalaman,
strategi, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu. Tapi waktu saya nonton film itu, ketika seorang perempuan datang dengan kehancuran hati, masuk di dalam ruang pertempuran itu, ternyata ada kekuatan yang tidak kelihatan bekerja dalam keluarganya dan memulihkan keluarganya dan membawa kepada kemenangan. Alkitab mengajarkan ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, saudara. Ini sebenarnya berbicara tentang war room, ruang pertempuran kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Kalau kamu mau berdoa, kalau kamu sedang bergumul, kalau kamu sedang susah hati, saudara, jangan tunjukkan kesusahanmu di media sosial. Jangan ungkapkan kemarahanmu di media sosial. Jangan menyerang di media sosial. Tapi saya katakan ini, kamu perlu masuk ke kamarmu. Kamu perlu berdoa sujud kepada Tuhan. Di situ kamu datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan yang bekerja, semuanya beres dan selesai. Katakan amin. Dan selesainya dengan tuntas dan ajaib. Makanya kata tempat tersembunyi di sini, itu berbicara tentang war room. Ini adalah tempat yang sangat intim dengan kita, di mana tidak ada orang lain selain kita dengan Tuhan. Tidak ada kesibukan, tidak ada kebisingan, dan hanya ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Disitulah kita berdoa, menyembah, menangis, melepaskan semua beban di bawah salib Kristus. Saya ruangan peperangan saya itu ada di kamar saya. Kalau saya di dalam tekanan, dalam kesusahan, saya akan masuk kamar saya akan tutup, saya akan doa di sana. Saya akan nyembah Tuhan di sana. Saya akan lakukan ekspresi apapun. Saya mau nangis di sana, aku mau sujud di sana. Tapi bagi saya, kamar saya, tempat saya membaca Alkitab, tempat saya berdoa, tempat saya membawa perkara saya. Itu war room. Sehingga apa yang terjadi? Saya melepaskan semua apa yang tidak bisa. Saya selesaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan dengan caranya. Dia yang akan memberikan hikmat, dia akan memberikan kesabaran dalam hati. Karena Tuhan akan buat semua akan indah pada waktunya. Katakan amin, saudara. Saya mau katakan, saudara, tidak ada kekuatan yang dahsyat selain kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Tidak ada senjata yang ajaib menghadapi pergumulan kesusahan hidup kita selain kita datang berdoa, sujud kepada Tuhan. Karena doa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditolak oleh masalah kita, ditolak oleh orang yang tidak bisa kita ubah. Dan doa memiliki kuasa yang benar-benar dahsyat. Dan doa itu bisa membalikkan keadaan kita. Sering kita mendengar tentang doa, tapi sering kali waktu kita menghadapi sesuatu, kita bukannya berdoa, tapi kita mengeluh, kita marah, kita menyalahkan segala sesuatu. Tapi hari ini, biarlah kita kembali dengan api doa kepada Tuhan. Karena sekali lagi, doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah kunci untuk membuka pintu yang tertutup dalam hidup kita. Doa akan membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Lewat doa, mujizat itu nyata. Saya memberi nasihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masuklah dalam ruangan doa kita, dalam war room, dan berdoalah dengan segenap hati. Saudara mengerti dengan segenap hati? Saudara curahkan isi hatimu. Saudara ungkapkan semua kesusahanmu. Saudara bawa kepada Tuhan. Saudara curahkan dengan air matamu, saudara menjerit, saudara mengerang mungkin. Datang kepada Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan melihat sikap hati seperti ini, Tuhan akan bekerja dengan caranya di luar jangkauan daripada pikiran manusia. Katakan amin. Makanya saya katakan cara berperang orang Kristen itu sangat berbeda dengan cara berperang orang dunia.
Cara yang dipakai dunia menyelesaikan masalah itu berbeda dengan cara orang percaya menyelesaikan masalah. Artinya ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, saudaraku, kita nggak bisa melakukannya itu dengan cara-cara yang mungkin natural. Kadangkala caranya itu cara yang supranatural, yang tidak masuk akal. Tapi itu yang akan menghadirkan kuasa yang tanpa batas dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih contoh saudaraku, kisah Esther. Saudara tahu Esther ya? Esther itu seorang ratu yang mendengar bahwa berita bangsanya orang-orang Yahudi itu akan dibunuh, dibinasakan oleh seorang yang bernama Haman. Rencana itu udah bulat. Dan rencana itu selangkah lagi akan tercapai. Oleh ambisi, kemarahan seorang Haman, kejahatan, itu sedikit lagi mau terjadi. Seolah-olah ini udah di ujung tanduk. Ini udah di pinggir daripada jurang maut itu. Tetapi saudaraku, saya melihat Esther itu orang yang cerdas. Apa yang dia lakukan? Dia itu membuat sebuah yang namanya war room, ruang pertempuran. Saudara tahu kisahnya bagaimana? Dia datang kepada raja, raja berkenan kepadanya. Lalu raja bertanya, apa yang kau kehendaki? Di tengah-tengah ketakutan, kesedihan dia akan ancaman pembunuhan. Dia ngomong, bukan menceritakan bahwa ada yang mau membunuh daripada suku bangsanya. Tetapi dia membangun war room. Ruangan peperangan dengan apa? Mengundang raja dan mengundang si pembunuh untuk datang makan bersama dengan dia. Bukan sekali, tetapi 2 kali diundang lagi. Bayangin, kita makan dengan orang yang mau membunuh kita. Orang yang jahat dengan kita. Itu sesuatu yang berat. Itu sesuatu yang gak mungkin. Tetapi inilah war room bagi Esther. Lalu waktu itu dia lakukan. Saudara tahu kisahnya kan? Raja bertanya, ada apa? Ketika Esther mengucapkan semua pergumulannya, hari itu pembalikan terjadi. Tiang gantung yang sebenarnya dipakai untuk menggantung pamannya Mordekai, itu dipakai oleh Haman yang merencanakan kejahatan. Dan akhirnya orang Yahudi dibebaskan dari pembunuhan yang hebat. Alkitab menyatakan begini saudaraku, Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh. Bayangin, bagi Esther, war room itu adalah meja makan perjamuan dengan musuh kita. Makanya peperangan yang pasti akan kita menangkan kalau kita bisa datang kepada Tuhan, membawa permasalahan kita, pergumulan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan nanti disitulah keputusan Raja, keputusan Tuhan akan terjadi sesuai firman-Nya. Katakan amin. Saudara tahu ya lagu Seperti Rusa yang Merindukan Air? Ini unik cara peperangan orang percaya. Kita kan sering nyanyikan seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Saudara ngerti nggak analoginya? Saudaraku, rusa itu akan mencari sungai jika dia mendapat ancaman dan kejaran musuh. Tempat teraman bagi rusa adalah di mana? Di sungai. Bukan di pinggirnya, tetapi waktu dia masuk ke sungai, dia menceburkan, lalu dia hanya menimbulkan muncungnya saja di air itu. Kenapa saudara? Karena waktu dia berendam di sungai itu, bau dagingnya, bau badan rusa tidak bisa dideteksi oleh binatang pemburu, binatang pemangsa. Kenapa orang Kristen harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan? Karena di luar hadirat Tuhan kita akan hidup dalam intimidasi ketakutan. Dunia akan berkata yang jelek, dunia akan mau membuat kita takut, kehilangan iman, tapi hadirat Tuhan akan mengubah cara pandang kita, memberikan kita damai sejahtera. Beda saudara, bagi rusa, war room itu tempat peperangan dia yang membuat dia menang adalah sungai. Saudara Daniel, perhatikan, suatu saat semua orang pintar di Babel mau dibunuh. Karena apa? Tidak bisa menerjemahkan daripada mimpi Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 16-20. Bahkan Daniel pun dan teman-temannya pun, nanti saudara baca saudaraku ayat 16-20, akan dibunuh hari itu. Karena dianggap raja nggak becus
Nggak bisa menerjemahkan mimpi raja. Mereka udah berpikir, punahlah mereka, habislah mereka. Akhirnya Daniel memberanikan diri datang kepada raja. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, berikan kami waktu sedikit saja. Setelah waktu diberikan, yang dilakukan oleh Daniel, Daniel masuk ke war room. Ruang dia berdoa, ruang tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan, ruang tempat dia membawa perkaranya. Dan Alkitab mencatat ketika dia berdoa, menyembah Tuhan di ruang peperangan, di tengah-tengah sebenarnya dia harus mati. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan memberikan hikmat di tempat tersembunyi. Dan akhirnya dia bisa menerjemahkan mimpi, lalu Daniel diangkat. Dan saudara tahu Daniel adalah orang yang hidup di 4 periode raja yang berbeda. Bukankah dahsyat ini? Karena apa? Kalau saudara baca 3 kali sehari, Daniel masuk ke dalam ruangan doanya, war room dia. Dia berdoa dan disitulah Tuhan melindungi dia, memberikan dia hikmat. Katakan amin. Kisah Elia saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Perhatikan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit. Di sebelah timur sungai. Ini Elia, saudaraku, dikejar oleh Ahab karena dia bernubuat akan ada hujan dan terjadi kekeringan. Raja marah. Lalu apa yang menjadi perintah Tuhan? Bagi Tuhan, Ahab ini bukan lawan, bukan peperangan sesungguhnya bagi Elia, saudara. Lalu Tuhan berkata begini, kamu pergi ke sungai Kerit. Saya katakan sungai Kerit, tempat itu adalah tempat di mana dia bersembunyi, tempat dia bertemu dengan Tuhan, tempat dia mengalami yang namanya perubahan, tempat dia dipersiapkan. Karena peperangan yang sesungguhnya bukan melawan Ahab, tetapi peperangan sesungguhnya, saudara, kalau saudara baca, kenapa Elia dibawa saudaraku ke sungai Kerit? Tuhan sedang memperlengkapi dia. Karena apa? Di pasal selanjutnya, saudaraku, Elia akan menghadapi 450 Nabi Baal. Dan 400 Nabi Baal ini, itu disembelih oleh yang namanya Elia. Dan mereka kalah telak, saudara. Bagi Elia, sungai Kerit adalah war room, di mana Tuhan sedang mempersiapkan Elia berada di medan pertempuran yang sebenarnya. Sekalipun waktu itu dia sedang dikejar-kejar, bukan itu yang menjadi peperangan sebenarnya. Tapi peperangan sebenarnya Tuhan mau mengasingkan dia, masukkan dia ke tempat tersembunyi. Dipersiapkan untuk sebuah peperangan yang besar. Supaya apa? Dia berkata, supaya kalau Tuhan menurunkan api, seluruh bangsa ini melihat bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang patut disembah. Satu-satunya yang mengerti, katakan amin. Saudara, seringkali sebelum kita mengalami kemenangan, seringkali waktu kita mengalami pergumulan, seringkali waktu keadaan kita baik-baik saja, Tuhan itu mau menyingkirkan kita dari keramaian dan membawa kita dalam keheningan dan keintiman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu di depan akan ada peperangan yang besar. Karena Tuhan menyediakan berkat yang besar. Tapi Tuhan mau menyingkirkan kita dari keramaian kita. Supaya apa? Lewat keintiman, lewat doa kita, di dalam ruangan peperangan kita, Tuhan sudah mempersenjatai kita. Sehingga waktu kita berperang, menghadapi tantangan, ada hikmat yang keluar dari kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, kisah Daud, saudara tahu ya, siapa menyangka seorang anak kecil yang pipinya masih kemerah-merahan bisa mengalahkan seorang Goliat dengan satu lemparan batu dan memenggal daripada Goliat. Saudara tahu, war room bagi Daud adalah saat ia mengembalakan kambing dombanya di padang. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Di mana? Di padang. Tetapi kalau saudara baca kitab Mazmur, di padanglah, disitulah Daud menaikkan Mazmur kepada Tuhan, menulis Mazmur. Di padanglah dia membangun kedekatan dengan Tuhan. Dia merenungkan segala kebaikan Tuhan. Disitulah keintiman terjadi, lalu kuasa Tuhan, pialanya penuh melimpah, hikmat Tuhan turun. Bahkan dia berkata, Tuhan sendirilah yang mengajar jari-jariku untuk berperang. Abang-abangnya Eliab itu diajari berperang, tapi gak berani melawan Goliat. Tapi Daud selama dia di padang, ketika dia menyembah di dalam ruangan doanya, war room-nya, ruangan peperangannya, jari-jarinya diajar berperang. Sehingga apa yang terjadi? Sesuatu yang ajaib terjadi ketika dia melawan Goliat.
Saudara, Tuhan mau saudaraku, apapun yang kita hadapi, kita masuk ke dalam ruangan doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan ketika kita masuk ke dalam ruang peperangan kita. Apa janjinya? Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan. Jadi waktu kita masuk ke tempat tersembunyi, ruangan doa kita, ruangan peperangan kita. Sekali lagi saudara, hanya yang ada di ruangan peperangan itu hanya orang yang tertentu dan dipilih. Saudara ngerti ya? Gembala ngomong berkali-kali, berbahagialah orang yang engkau pilih mendekat. Yang bisa masuk ke war room itu adalah orang yang dipilih, orang yang tertentu. Dan orang itu akan diperlengkapi, diberikan rahasia. Rahasia itu apa? Itulah yang kita baca. Harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hikmat dan kuasa Roh Kudus. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Yang Tuhan berikan kepada kita hikmat dan kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saya tutup dengan ini. Apa yang dimaksud dengan war room? Mungkin beberapa saudara mau nih, kalau ngalamin sesuatu, lebih banyak ada di ruang peperangan. Saya katakan war room itu adalah tempat untuk kita memohon belas kasihan kepada Tuhan. Doa yang selalu saya naikkan kalau saya di kamar, saya hanya ngomong, Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu. Karena aku adalah manusia yang butuh belas kasihan Tuhan. Ini gak pernah tidak saya keluarkan dari mulut saya ketika saya berdoa. Ketika mau melayani saya bilang, Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu. Karena apa? Ketika Tuhan hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka mujizat-mujizat terjadi bagi orang tersebut. Yang kedua, war room itu tempat kita menaklukkan kedagingan kita kepada salib Kristus. Saudara bisa marah, saudara bisa terluka, saudara bisa takut, semua kita bisa. Dan kita berulang-ulang mengalami itu. Tapi saya katakan jangan sampai kedagingan menguasai hati kita. Secepatnya masuk ke ruangan doa kita, doa minta belas kasihan, lalu taklukkan kedagingan kita. Tuhan aku gak mau dipimpin oleh perasaanku, aku gak mau dikuasai oleh kemarahanku, aku marah Tuhan, aku kecewa Tuhan, aku merasa direndahkan Tuhan, aku merasa dihina Tuhan, tapi aku mau taklukkan ini kepada Tuhan. Jangan sampai ini menguasai dan membuat hatiku pahit. Itu bisa kita dipulihkan, itu hanya ketika kita ada di war room. Katakan amin. Kalau enggak, hati kita enggak akan pulih, saudara. Yang ketiga, tempat untuk kita membawa semua perkara kepada Tuhan. Istri saya mungkin tahu, kalau kami doa keluarga, sama anak-anak, sama istri biasanya doa, nanti anak satu-satu, kalau mesbah keluarga, terakhir saya pasti akan doa penutup. Apa doa penutup saya? Saya akan selalu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, semua perkara kami, aku serahkan kepada Tuhan. Perkara sekolah anak saya, masa depan saya serahkan. Perkara keuangan, kesehatan saya serahkan. Perkara pelayanan, perkara semua saya sebut, aku serahkan sama Tuhan. Seperti terjadi pengalihan daripada pengaturan dari kita, biarlah Tuhan yang mengatur. Kalau kita yang mengatur pasti berantakan, tapi kalau Tuhan yang mengatur pasti semuanya akan baik-baik saja. Yang selanjutnya apa? Tempat untuk kita berbicara khusus kepada Tuhan. Di mana waktu kita ngomong, Tuhan itu bisa mengoreksi dan menuntun kita. Nak, kamu salah nak. Kamu harus begini ya, dia akan tuntun kita. Itulah war room, saudara. Kita perlu buka hati kita. Doa itu bukan cuma membuka langit di atas kepala kita. Doa itu bukan cuma hanya membuka pintu sorga dalam hidup kita. Tapi sebenarnya doa itu membuka hati kita atas setiap teguran koreksi daripada Tuhan. Supaya apa? Hidup kita hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang kelima, tempat untuk kita menerima kuasa Roh Kudus. Waktu kita ada di war room, disitulah Tuhan mengurapi kita. Tuhan datang sama kita, memberikan kita kekuatan dan kuasa. Dan yang terakhir, tempat kita mendapatkan hikmat dan kekuatan. Kalau kita mengerti tentang 6 hal ini, saudara, setiap apapun musim yang kita lalui,
Setiap apapun kesusahan yang kita hadapi saat ini. Saudara, war room itu bukan bicara cuma tempat. Tapi saudara berikan waktu kita. Untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Bangun hubungan, berdiskusi sama Tuhan. Biar kita berkata, keputusanmu yang jadi, kehendakmu yang jadi di bumi seperti di sorga. Saya percaya kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka janji Tuhan akan digenapi. Kemenangan menjadi milik bagian kita. Saudara, ada sebuah ketetapan. Dulu sekali Pak Sabta pernah sampaikan ayat ini. Dia sering kali menyampaikan statement ini, saudara. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-12. Coba buka, saudara. Karena war room itu mungkin bagi beberapa orang tidak menarik. Karena kita sendiri. Nggak ada penilaian, nggak ada like, nggak ada jempol di situ. Karena kita hanya membangun hidup kita, keintiman kita sama Tuhan. Tetapi perhatikan ayat ini, saudara. Saya mau baginya di sisi positifnya, saudara ya. Walaupun sebenarnya kisah ini dari sisi yang negatif yang dialami Daud ketika dia berzina, saudara. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di ruangan doa itu, suatu saat Tuhan akan lakukan itu di hadapan banyak orang secara terang-terangan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi akan Tuhan bawa di tempat yang terbuka. Setiap hal yang kita lakukan di ruang tertutup akan Tuhan bawa di panggung yang terbuka. Nanti orang akan lihat, aku gak nyangka ya, dia menang lewat pergumulan ini. Ternyata sebelum dia melewati banyak perjuangan hidup, banyak pergumulan hidup, orang ini didapati adalah orang yang suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, suka masuk ke war room, ruang peperangan itu. Di situ dia bersekutu, dia minta kepada Tuhan, Tuhan kau jadilah komandan, perintahkan aku bagaimana cara berperang, perlengkapi aku dengan senjata ilahi, tuntun aku, backup aku, Tuhan cukupkan semuanya. Apa yang harus kulakukan? Dia sebagai pelatih akan melatih kita di war room. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan tentang apa? Kamu harus belajar Tuhan bukan cuma sebagai Tuhan. Bukan hanya Tuhan sebagai penyembuh, tapi belajar tentang aku sebagai pelatih hidupmu. Karena kalau saudara baca di Alkitab, seringkali Tuhan mengajarkan kita bahwa kekristenan ini seperti seorang pelari. Seperti seorang petinju. Dia mau menempatkan diri sebagai seorang pelatih. Di war room lah Tuhan melatih kita. Untuk apa? Seperti Daud, dia yang melatih jari-jariku untuk berperang. Dia yang membuat hidupku semakin bijak. Dia yang membuat aku penuh dengan nikmat. Dia yang membuat doaku berkuasa. Karena apa? Itu terjadi ketika kita ada di war room. Saudara, ayo bangun ruang peperangan kita. Ya. Nanti saya percaya disitulah kita akan melihat sesuatu itu terjadi melampaui batas kita. Saudara ingat ya, ada sebuah kata-kata seperti ini. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan. Mereka yang selalu berlutut di hadapan Tuhan pasti akan selalu bisa berdiri menghadapi segala sesuatu. Siapa orang berlutut? Orang yang membawa perkaranya, hidupnya di ruang doa, di ruang pertempuran. Orang itu yang sering berlutut, ketika dia keluar rumah, dia akan bisa menghadapi segala sesuatunya. Walaupun sepertinya musuh, keadaan, pergumulan lebih berat. Seolah-olah kekuatan gak bisa menyelesaikan itu. Tapi saya katakan karena dia udah berlutut, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menjatuhkan dia. Karena Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada setiap engkau. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri. Ya Tuhan, amin. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, nah Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dengan sederhana. Tarik kami masuk di dalam keintiman, di dalam ruang doa kami, di dalam ruang peperangan kami. Persiapkan kami dan ubah kami, perlengkapi kami, koreksi kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Agar ketika kami ada di luar daripada kehidupan doa kami bisa tetap berdiri menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kami jadi hamba Tuhan yang baik dan setia di hadapan-Mu. Materaikan ini dalam setiap hati kami, berikan kami terang-Mu yang ajaib. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan memimpin perjamuan kudus ini. Duduklah sehidangan dengan kami dan pimpinlah perjamuan kudus ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Ini syukur kami, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita lebih lagi, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhan Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari buka kedua tangan kita. Tuhan berkati anak-anak-Mu dengan berkat rohani. Permudah masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati mereka dengan berkat ya Tuhan jasmani, kesehatan, kekuatan. Dengan berkat sosial Tuhan, hubungan. Dengan berkat materi yang dicukupkan, dilimpahkan ya Tuhan. Dan hari ini
Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai daripada hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.